Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Musriafsa dari kelas S1D dengan NPM 234. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kalkulus diferensial dengan fokus kepada turunan, yaitu turunan dasar, turunan hasil kali, dan turunan hasil bagi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami konsep dasar turunan, mengetahui definisi dan notasi turunan, menentukan turunan fungsi sederhana, menggunakan aturan fungsi turunan, menerapkan aturan turunan perkalian dan pembagian, menghitung turunan fungsi hasil kali dan hasil bagi, menganalisis dan menghitung nilai turunan untuk berbagai bentuk fungsi. Baik, kita langsung aja ke pengertian umumnya. Jadi, turunan adalah ukuran laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Secara matematis, didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx dibagi h. Turunan menggambarkan kemiringan garis singgung pada grafik fungsi. Seperti f aksen x yang lebih dari 0, artinya grafiknya naik. Kalau f aksen x yang kurang dari 0, berarti grafiknya turun. Sedangkan f aksen x yang sama dengan 0, berarti titik puncak atau maksimum, atau lembah atau minimum. Notasi turunan dan komponennya. Notasi dy per dx artinya turunan y terhadap x, di mana d ini adalah diferensial kecil, dx adalah diferensial variabel x, dan dy adalah diferensial fungsi y. Nah, dan f aksen x adalah bentuk lain dari turunan. Aksen atau yang seperti tanda petik itu menandakan turunan pertama dari fungsi f. Adapun u dan v yang sebagai fungsi umum biasanya digunakan pada aturan perkalian dan pembagian, misalnya u dikali v atau u bagi y. Kita langsung aja ke turunan biasa, rumus dan aturan dasarnya. Turunan biasa digunakan untuk menentukan laju perubahan fungsi satu variabel tanpa melibatkan operasi khusus seperti pembagian atau perkalian atau pembagian dua fungsi, jadi masih dasarnya aja. Kita langsung lihat aja, di sini ada bentuk fungsi c. Turunan dari bentuk fungsi c adalah 0, karena semua turunan konstanta itu sama dengan 0. Dan ada x pangkat n. Turunannya adalah n kali x per n min 1. Jadi pangkatnya itu dikurangi 1. Kita lanjut, ada bentuk fungsi a dikali fx. Turunannya adalah a f aksen x, konstantanya dapat dikeluarkan. Ada fx ditambah gx, turunannya ada f aksen x ditambah g aksen x. Turunan ini turunan jumlah. Begitupun turunan selisihnya, fx dikurangi gx sama dengan f aksen x dikurangi g aksen x. Kita langsung aja kepada contoh 1. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Y sama dengan gx pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 9. Kita langsung aja ke langkah pertama. Turunan dari 3x pangkat 4 yaitu 12x pangkat 3. Kenapa? Karena seperti aturan tadi ya, 3x pangkat 4 berarti pangkatnya turun, jadi 4 kali 3 yaitu 12, dan pangkatnya dikurangi 1, jadi pangkatnya ganti 3. Langkah kedua, turunan dari min 5x kuadrat sama dengan min 10x. Sama kayak tadi, 2-nya diturunin jadi 2 dikali min 5x yaitu min 10x, pangkat 2 dikurangi 1 jadi hilang. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu turunan dari 7x sama dengan 7. Jadi semua variabel yang nggak ada pangkatnya itu dihilangkan aja. Kayak ini sekarang 7x, jadi turunannya adalah 7. Langkah keempat, ada turunan dari konstanta min 9, yaitu 0. Kenapa? Karena semua konstanta itu langsung hilang. Ya, konstanta yang nggak ada variabel x-nya langsung dihilangkan aja. Jadi hasil akhirnya adalah y aksen sama dengan 12x pangkat 3 dikurangi 10x plus 7. Oke, sekarang aku ada tips nih. Yang pertama ada ingat pola dasar. Pangkat turun ke depan, pangkatnya dikurang 1. Contohnya 7x pangkat 5. Itu 7x pangkat 5 aksennya adalah 35x pangkat 4. Kenapa? Karena nih, pangkat 5 itu diturunin. Jadi 5 kali 7 sama dengan 35x. Pangkat 5-nya dikurangi 1. Yang kedua ada fokus ke suku satu persatu, nggak usah ngeliat fungsinya yang panjang, kita fokus aja ngerjain sukunya dari satu suku persatu.
Tips yang ketiga yaitu semua konstanta itu pasti langsung hilang. Kalau nggak ada variabel X, turunannya jadi 0. Oke, sekarang kita lanjut ke turunan perkalian atau product rule. Turunan perkalian digunakan saat suatu fungsi merupakan hasil kali dua fungsi lain. Misalnya nih langsung, Y sama dengan UX dikali VX. Keduanya sama-sama bergantung pada variabel X. Jadi bisa juga digambarkan sebagai UV aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Artinya turunkan fungsi pertama terus kalikan fungsi kedua, tambahkan fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Saya ada langkah cepatnya nih. Yang pertama, identifikasi dulu fungsi U sama V-nya. Yang kedua, hitung masing-masing turunannya, U aksen sama V aksen dulu. Lalu yang ketiga ada substitusikan. Yang keempat ada sederhanakan hasilnya. Contoh umumnya, fungsi Y sama dengan 2X dikali 2X X kuadrat plus 1. Turunannya adalah Y aksen sama dengan 2X kuadrat plus 1 ditambah 2X kali 2X. Dan ingat nih ya, jangan kalikan langsung sebelum diturunkan. Selalu pakai urutan produk rule dulu. Kita langsung aja ke contoh pertama untuk turunan dari perkalian. Y sama dengan 2X pangkat 2 plus 3 kali X pangkat 3. Nah, seperti langkah cepatnya tadi, kita pertama-tama tentukan dulu U aksennya dan V aksennya. Jadi, U sama dengan 2X pangkat 2 plus 3 dan V adalah X pangkat 3. Maka U aksennya adalah 4X dan V aksennya X pangkat 2. Lalu, kita step kedua adalah gunakan product rule, yaitu yang rumus tadi ya. UV aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Langsung kita substitusikan hasil dari U aksen dan V aksen tadi yang kita udah cari di step 1. Jadi Y aksen sama dengan 4X dikali X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 3 dikali 3X pangkat 2. Langsung aja kita sederhanakan. Jadi Y aksen sama dengan 10X pangkat 4 ditambah 9X pangkat 3. Langsung aja kita sederhanakan. Jadi Y aksen sama dengan 4X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 4 ditambah 9X pangkat 2. Yaitu Y aksen sama dengan 10X pangkat 4 ditambah 9X pangkat 2. Kita langsung aja ke turunan pembagian. Turunan pembagian digunakan ketika suatu fungsi merupakan hasil bagi dua fungsi lain. Misalnya, Y sama dengan UX dibagi VX. Dengan U dan V keduanya fungsi dari X. Rumus umumnya, U dibagi V aksen sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Sebelum itu, kita harus ingat urutan penting. Urutan turunan pembilang dikali penyebut, dikurangi pembilang, dikalikan lagi dengan turunan penyebut, lalu dibagi dengan penyebut kuadrat. Kita langsung aja lihat langkah cepat dari turunan pembagian. Yang pertama adalah tentukan dulu fungsi U atau yang di atas itu dan V yang di bawah. Lalu turunkan masing-masing U. Lalu turunkan masing-masingnya kayak jadi U aksen dan V aksen. Setelah itu langkah ketiga yaitu substitusi ke rumus yang tadi. Lalu yang terakhir adalah sederhanakan hasilnya. Langsung aja kita lihat contoh bentuk umumnya. Fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 dibagi X. Turunannya jadi Y aksen sama dengan 2X kali X dikurangi X pangkat 2 plus 1 dikali 1 dibagi X kuadrat. Kita langsung aja ke contoh pertama pada materi turunan pembagian ya. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dibagi X plus 1. Langkah pertama, tentukan dulu U sama V-nya kan. U-nya X kuadrat ditambah 3X. Jadi U aksennya sama dengan 2X plus 3. Pengerjaannya sama ya, masih sama kayak tadi. Pangkatnya turun, pangkatnya dikurang 1. Yang sekarang kita cari V-nya. V-nya adalah X plus 1. Jadi V aksennya adalah sama dengan 1. Kita gunakan rumusnya yang tadi. Sekarang langsung aja kita substitusikan. Y aksen sama dengan
U aksen V, yang dimana U-nya adalah 2X plus 3 dan V-nya adalah X plus 1. Langsung aja kita substitusi juga yang lainnya. Jadi kita punya X aksen sama dengan 2X plus 3 dikali X plus 1 dikurangi X pangkat 2 tambah 3X kali 1 dibagi V kuadrat, yaitu X plus 1 kuadrat. Dari hasil tersebut kita masih bisa menyederhanakannya seperti ini nih, 2X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3X plus 3 dikurangi X kuadrat ditambah 3X dibagi X plus 1 pangkat 2. Masih tetap ya. Sama dengan X aksen sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3 dibagi X plus 1 pangkat 2. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3 dibagi X plus 1 pangkat 2. Baik, adapun kesimpulan dari PPT yang saya buat dan presentasi kali ini, yaitu turunan adalah alat utama dalam kalkulus untuk menentukan laju perubahan suatu fungsi. Dan adapun 3 bentuk utama yang kita pelajari tadi. Turunan biasa langsung bisa pakai rumus pangkat atau dasar fungsi, dan turunan perkalian menggunakan rumus product rule, yaitu UV aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen, dan turunan pembagian menggunakan rumusnya, yaitu U atau V aksen sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Adapun poin-poin penting seperti kita harus menguasai aturan dasar dulu sebelum menggabungkan fungsi yang kompleks, dan harus berhati-hati terhadap dengan tanda negatif dengan penyebut kuadrat pada pembagian. Dan yang terpenting juga kita harus selalu tulis setiap langkahnya, jangan langsung hasilnya ya. Baik, sekian dari presentasi saya pada video kali ini. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih.